Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan meneruskan kembali novel yang berjudul Istri 100 kilogram. Sekarang kita akan masuki part 31. Oh ya, saya lupa. Novel ini ditulis oleh Ilyas Wan. Saya dari channel YouTube Magdana Tukang Buku mengucapkan selamat membaca. Sudut pandang Danis. Sudah 3 hari aku berada di sini, menjaga dan merawatnya sepenuh hati. Wanita yang aku cinta dari dulu, sekarang tepat berada di depan mataku. Dulu dia sempat menghilang entah kemana. Aku sampai mencarinya kemana-mana agar aku mengetahui jejaknya. Tapi nihil, dia tidak aku temukan. Sampai akhirnya Anta, teman kuliahku, mengirimkan fotonya yang akan menjadi pasienku. Sebenarnya aku juga tidak ingin kembali ke Indonesia secepat ini. Tapi ketika melihat jika Ayu lah yang akan menjadi pasienku, maka aku memutuskan untuk segera pulang dan membuka usaha di sini. Ayu yang ku kenal dulu sangat jauh berbeda dengan Ayu yang aku kenal sekarang. Dia gemuk dan memiliki bobot badan yang sangat berlebih. Tapi satu yang tidak pernah beda darinya, dia cantik. Dia masih wanitaku yang sangat cantik. Dia masih menjadi wanita yang baik dan lembut seperti namanya. Aku pikir dia hidupnya bahagia, tapi ternyata aku salah. Dia menyimpan banyak luka, tapi dia menutupinya dengan pura-pura bahagia. Sekarang setelah dia berhasil menurunkan berat badannya, dia kembali harus menderita karena ulah laki-laki yang bergelar suaminya. Aku tahu mungkin sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa mendapatkan cintanya Ayu. Karena dia hanya mencintai Adam, laki-laki yang dia cintai sejak kami kuliah dulu. Tapi tidak apa, aku akan tetap mencintainya. Sebentar lagi mereka akan segera bercerai dan aku akan berusaha mengambil hati Ayu. Akan kubuat dia nyaman denganku hingga dia lupa bagaimana rasanya mencintai Adam. Bangun Ayu, aku butuh kamu. Aku tidak bisa kehilangan kamu lagi. Desisku tepat di telinganya. Aku berharap dia bisa mendengar suaraku dan merasakan hadirku di sisinya. Entah kemana Adam, padahal dia bilang dia sudah berubah, tapi nyatanya dia tidak ada di sini saat Ayu butuh dia. Dan menurut kabar yang aku dengar, Claudia sudah ditangkap oleh polisi. Sekarang mama dan papanya Ayu sedang berada di sana untuk menangani kasus Ayu. Dari berita yang aku dengar, Claudia ditangkap di salah satu villa milik Adam yang berada di puncak. Saat aku sedang menatap wajah Ayu, tiba-tiba tangannya bergerak dan mulutnya mengeluarkan suara. Aku sangat terkejut. Dengan cepat aku menekan tombol darurat agar dokter segera kemari. Maaf Danis, kamu tunggu di luar dulu ya, ucap Reja, dokter yang menangani Ayu. Oke, pokoknya kamu usahain yang terbaik buat dia. Ucapku penuh harap. Aku memang sangat berharap agar Ayu bisa sembuh dan segera kembali ceria seperti dulu. Sudah sekitar 40 menit aku berdiri di luar ruangan Ayu dirawat. Tapi tidak ada tanda-tanda dokter Reza keluar. Jujur aku sangat cemas sekarang. Klek, akhirnya pintu terbuka dan dokter Reza keluar dengan wajah yang murung, semakin membuatku penasaran dengan apa yang terjadi. Gimana? Tanyaku cepat, bahkan pintunya belum sempat dia tutup. Ada 2 kabar, kabar baik dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Tanyanya yang semakin membuatku penasaran. Baik dululah, jawabku kesal. Baiklah. Kabar baiknya dia sudah sadar dari koma dan barusan kami melatih otot-otot dan persendian kaki dan tangan ternyata normal. Alhamdulillah, ucapku bersyukur. Berita buruknya dia sepertinya mengalami kebutaan. Jelas dokter Reza yang membuat aku shock. Apa? Buta? Aku sangat terkejut dengan semua pernyataan ini. Bagaimana mungkin Ayu kembali diberi cobaan yang sangat berat seperti ini? Aku terduduk lemas di kursi. Bagaimana caranya aku akan menjelaskan semuanya pada orang tua Ayu? Aku yakin mereka sangat shock atas kejadian yang menimpa Ayu.
Dengan langkah gontai, aku masuk ke dalam ruangan Ayu. Aku tidak boleh menangis. Air mataku tidak boleh jatuh di hadapan dia. Aku juga tidak boleh terlihat lebih menyedihkan daripada dia. Aku lihat Ayu masih terbaring dan sedang menangis. Sungguh aku tidak bisa melihatnya menangis seperti ini. Sabar Ayu, ucapku kemudian yang membuat dia terkejut. Danis? Tanyanya dengan suara parau. Iya, ini aku, ucapku yang kini sudah berada di samping ranjangnya. Mana mama dan papa, Nis? Di sini gelap banget, aku nggak bisa lihat. Ucapnya meraba-raba keberadaan mama dan papanya. Mereka lagi di kantor polisi, beresin perkara kecelakaan kamu, jawabku. Danis, aku buta ya? Tanyanya dengan air mata yang terus mengalir di pipi mulusnya. Aku pikir dia akan menangis meronta-ronta seperti orang kebanyakan. Ternyata Ayuku berbeda. Dia terlihat lebih sabar menghadapi kenyataan pahit yang diterimanya. Sekarang aku buta, baguslah. Jadi aku tidak harus melihat semua kejadian pahit yang menimpaku. Ucapnya lagi. Ada aku tidak akan ninggalin kamu dalam kondisi apapun Ayu. Kamu gak sendiri, ucapku lagi berusaha menenangkan dia. Mas Adam tahu kalau aku kecelakaan? Tanya Ayu dengan tatapan kosong ke depan. Tahu, kemarin dia sempat kesini juga. Kalau gendut saja dia tidak bisa menerimaku. Apalagi kalau aku cacat begini. Ayu kembali meracau tidak jelas sambil tersenyum dan juga menangis. Ingin kurangkuh tubuhnya yang bergetar karena menangis. Tapi urung kulakukan karena dia masih istri orang. Mana ada laki-laki yang mau punya istri cacat sepertiku? Ucapnya lagi sambil tersenyum paksa. Aku akan menjaga kamu. Seumur hidupku akan kujaga kamu Ayu Pratama. Bentakku padanya karena dari tadi dia hanya meracau tidak jelas. Aku tidak bisa melihatnya menangis seperti ini. Seakan hatiku ikut tersayat perih penuh luka. Kamu tidak perlu mengasihaniku, Danis. Siapa bilang aku kasihan? Aku cinta dan aku sayang kamu jauh sebelum kamu menikah dengan Adam. Aku punya perasaan ini sama kamu jauh saat kamu juga menaruh hati pada Adam. Jelasku padanya yang sedang menangis. Sudah sangat lama perasaan ini kupendam sendiri. Aku pikir sudah saatnya Ayu tahu jika ada laki-laki yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Kepalaku pusing, ucap Ayu sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Kamu gak apa-apa Ayu? Bentar aku panggilin dokter dulu. Aku segera menekan tombol darurat agar dokter segera kemari. Kamu tunggu di luar dulu ya. Kembali dokter Reza menyuruhku keluar untuk menunggu. Aku sangat merasa bersalah dengan Ayu. Tidak seharusnya aku mengatakan yang membuat kepalanya sakit dan terbebani. Aku mengacak rambutku kasar. Kedua tanganku gunakan untuk menutup wajahku yang sembab karena menangis. Ayu kenapa Danis? Tadi pihak rumah sakit menelpon katanya Ayu sudah sadar. Tanya mamanya Ayu yang tiba-tiba sudah ada di depanku. Wajahnya terlihat berseri bahagia, begitu juga dengan Pak Pratama. Mereka sangat berharap akan kesembuhan Ayu, sama sepertiku. Iya tante, alhamdulillah Ayu sudah sadar. Jawabku sambil melihat ke arah mereka. Alhamdulillah Pak, anak kita sudah sadar Pak. Mamanya Ayu memeluk suaminya bahagia. Entah bagaimana jika mereka tahu jika Ayu sudah tidak bisa melihat lagi. Tapi ucapku menggantung. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan pada mereka. Tapi kenapa nak Danis? Tanya Pak Pratama yang melihat wajahku yang kebingungan. Tapi kata dokter Ayu tidak bisa melihat lagi. Ucapku pelan, sengaja tidak aku katakan jika Ayu buta karena itu sangat kasar menurutku. Maksudnya gimana ya? Tanya Pak Pratama lagi. Ayu, dia nggak bisa melihat lagi. Mungkin karena benturan yang sangat keras di bagian belakang kepala. Jelasku lagi pada mereka. Ayu buta? Nggak mungkin Pak. Mama nggak terima kalau Ayu buta Pak. Dia bahkan belum merasakan kebahagiaan berumah tangga. Tangis mamanya Ayu pecah, bahkan dia sampai pingsan. Aku dan Pak Pratama dengan sigap membawa mamanya Ayu ke UGD.
Karena aku takut jika dia mengalami serangan jantung ringan, lebih baik mamanya Ayu tenang terlebih dahulu. Aku yang menjaganya di UGD karena Pak Pratama sedang dipanggil oleh Dokter Reza. Mungkin Dokter Reza akan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada Ayu. Ayu, aku berjanji akan selamanya ada bersama kamu, kapanpun dan sampai kapanpun itu.